Halo sobat sedulur semuanya. Selamat datang di channel favorit Anda, Berita NKRI News. Kali ini kami akan menyampaikan berita politik maupun berita selebritis. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Soroti tragedi Kanjuruhan sampai KM50, PKS, masih jadi tanda tanya besar. Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Ahmad Syaiqo menyoroti sejumlah kasus pelanggaran HAM dan penegakan hukum yang terjadi selama 2022. Syaiqo mengkritik pengusutan pelanggaran HAM masih tanda tanya besar. Sepanjang 2022, pengusutan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, baik pelanggaran HAM masa lalu maupun yang baru, masih menjadi tanda tanya besar kapan akan menemui ujungnya, kata Syaiqo dalam pidato politiknya secara virtual, yang dikutip pada Sabtu, 31 Desember 2022. Meminimalisasi polarisasi, Komnas HAM menyatakan tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat. Menurut dia, negara masih terkesan setengah hati, membiarkan pengusutan berbagai kasus pelanggaran HAM berlarut-larut. Syaiqo juga menyinggung beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi, di antaranya penolakan warga Desa Wadas atas pembukaan tambang andesit. Presiden PKS ia menyinggung aksi aparat terhadap warga Wadas yang represif terhadap warga setempat. Masih segar dalam ingatan kita pada dua peristiwa yang menunjukkan oknum aparat keamanan menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan serta berpotensi melanggar HAM, yaitu peristiwa di Desa Wadas pada Februari 2022, kata Syaiqo. Dia heran dengan aksi penolakan warga atas pembukaan lahan tambang andesit yang berujung perlakuan represif. Menemukan temuan adanya tindakan kekerasan, penangkapan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan dari oknum aparat kepolisian, ujarnya. Selain kasus Wadas, dia juga menyoroti tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022. Mengutip dari keterangan resmi Komnas HAM, telah terjadi pelanggaran HAM oleh oknum aparat dalam mengamankan para supporter sepak bola sehingga menewaskan ratusan orang. Reshuffle tanpa alasan jelas hanya timbulkan kebisingan. Pada tragedi Kanjuruhan Oktober 2022 yang telah merenggut nyawa ratusan orang, Komnas HAM menyatakan secara resmi telah terjadi pelanggaran HAM oleh oknum aparat keamanan yang diakibatkan tata kelola yang buruk dalam pengamanan penyelenggaraan sepak bola, kata Syaiqo. Aparat telah melakukan tindakan berlebihan dengan menembakkan gas air mata. Bukan hanya melanggar prosedur standar pengamanan pertandingan, tindakan penembakan gas air mata juga merupakan pelanggaran pidana, imbuhnya. Syaiqo kemudian mengingatkan peristiwa tragedi KM50 yang menewaskan sejumlah anggota FPI. Dia menekankan sampai saat ini belum tuntas penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM tersebut. Selanjutnya kita menolak lupa, kasus KM50 menjadi fakta pelanggaran HAM masih belum tuntas. Keluarga korban belum memperoleh rasa keadilan seutuhnya, lanjut Syaiqo. Komnas HAM menyatakan adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap kematian anggota FPI dan merekomendasikan agar kasus KM50 dimasukkan ke ranah hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Namun justru, dua terdakwa dalam kasus KM50 dari pihak oknum aparat justru divonis bebas, ujarnya.